Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke gelar wicara Kurma Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur, di mana sedang disiarkan langsung dari Pekan Investasi Sampit Expo 2024. Bersama saya sekarang yaitu seorang narasumber yang sangat spesial. Dan agar para penonton dari seluruh penjuru dunia lebih mengenal Bapak, maka dipersilahkan bagi Bapak untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Nama saya Muhammad Irfansyah Esa MSI. Jabatan saya sekarang adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur. Jadi saya sudah bekerja di Dinas Pendidikan kurang lebih selama 30 tahun. Terima kasih Pak. Karena Bapak tadi sudah memperkenalkan diri, sekarang giliran saya untuk melakukan hal yang sama. Saya Aksil Giovanni, murid dari SMP Negeri 1 Sampit, dan pada kesempatan kali ini sekaligus jabat sebagai host dan pembawa acara dari podcast Gelar Wicara. Untuk memulainya, Bapak, saya telah disediakan oleh sekolah saya beberapa pertanyaan. Silakan. Ini pertanyaan pertama saya. Ya. Oke. Bagaimana pengalaman Bapak dalam mengelola kurikulum Merdeka di Kabupaten Kota Waringin Timur? Baik, terima kasih aku atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat menarik. Jadi bagaimana pengalaman saya untuk mengelola kurikulum Merdeka Pelajar atau yang disebut dengan Kurma. Jadi sebelumnya saya jelaskan bahwa sebelum kurikulum Merdeka ini ada namanya kurikulum K13. Sebelumnya juga ada kurikulum darurat COVID, ada kurikulum KTSP, dan sebelum-sebelumnya ada kurikulum. Jadi kurikulum itu keniscayaan perubahan itu disesuaikan dengan zaman. Jadi pengalaman saya beberapa kurikulum itu memang ada perubahan sesuai dengan zamannya. Contohnya kemarin juga waktu pasca kita COVID itu dikeluarkan oleh pusat ada kurikulum darurat COVID-19. Jadi disitulah anak-anak tuh kita semua juga mengenal pembelajaran dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya kita tidak mengenal pembelajaran itu, hanya di klasikal saja, tidak ada yang online, daring, ataupun dengan Zoom meeting, tidak ada. Tapi setelah adanya COVID kemarin, kita haruskan dengan PJJ. Nah, kurikulum K13, kurikulum sekarang kurikulum Merdeka Belajar, pengalaman saya bahwa itu adalah lanjutan daripada kurikulum darurat COVID kemarin. Jadi kurikulum Merdeka ini. Jadi pengalaman saya memang ada beberapa inovasi yang perlu diperhatikan oleh guru-guru dalam melaksanakan kurikulum K13 ini. Jadi di Kabupaten Kota Waringin Timur, alhamdulillah hampir semua sekolah sudah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar itu. Dan kemarin Pak Menteri pada bulan Mei telah mencetuskan kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional. Artinya kurikulum itu berlaku seluruhnya. Tidak ada lagi sekolah yang tidak memberlakukan kurikulum Merdeka Belajar ini. Jadi pengalaman saya kurikulum mengelola kurikulum Merdeka ini itu hanya transisi atau perubahan dari kurikulum sebelumnya disesuaikan dengan kemajuan zaman. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk capainya, bagaimana pencapaian atas program kurikulum Merdeka di Kotim tersebut? Terima kasih deh. Sampai sekarang sudah 3 tahun kalau tidak salah kurikulum Merdeka ini dicanangkan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Sudah 3 tahun pelaksanaannya, capaiannya alhamdulillah kalau saya lihat semua sekolah sudah melaksanakannya, hampir 100% semua sekolah melaksanakan kurikulum Merdeka. Salah satu ciri kurikulum Merdeka itu adalah tidak adanya ujian nasional. Sudah 2 tahun kita tidak melaksanakan ujian nasional, itu membedakan kurikulum. Jadi di Kabupaten Kota Waringin Timur tidak ada lagi ujian nasional, ujian sekolah tidak ada. Berarti capaiannya sudah bagus, hampir semua melaksanakan itu. Tidak ada lagi sekolah yang melaksanakan ujian sekolah, ulangan sekolah. Jadi pembelajaran diserahkan kepada sekolah masing-masing. Capaiannya itu ditentukan oleh sekolah masing-masing, itulah PUMER. Jadi pembelajaran tidak hanya terfokus di dalam kelas. Nah, sama seperti anak-anakku yang ada sekarang di sini adalah proses pembelajaran juga.
Jadi tidak hanya di kelas saja, anak-anak tuh bisa mengetahui juga ada beberapa jenis manusia yang lewat di sini. Itu pembelajaran IPA-nya dapat juga, ada sekarang jam berapa, situasi panas kalau pesertanya, volumenya berapa. Di situ ada juga edukasinya. Jadi tidak hanya di kelas, tapi di sini juga ada pembelajaran, seperti halnya anakku menanyakan beberapa orang dengan tes. Di situ juga ada literasinya. Mungkin itu capaiannya menurut saya di Kabupaten Kota Timur sudah signifikan. Kita lihat dari rapot pendidikan juga seperti itu. Alhamdulillah sudah banyak pendidikan dan juga pencapaian yang sudah diraih. Ya. Jadi Pak, untuk pertanyaan terakhir saya itu bagaimana kesan dan pesan Bapak dalam pelaksanaan penerapan kurikulum Merdeka? Baik, pesan dan kesan saya tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar di Kabupaten Kota Timur selama ini, ya memang pertama kali dicanangkan itu kami memang karena bedanya kurikulum dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum K13 ini dengan PMM. Kita belajar di platform Merdeka Mengajar namanya, platform digital. Jadi belajarnya mandiri. Jadi tidak ada lagi guru-guru dikumpulkan, dilatih. Setelah itu baru mereka melatih lagi. Tidak ada seperti itu. Tapi kurikulum Merdeka ini menurut pengalaman saya, disitulah inovasi guru-guru itu dibutuhkan. Anak-anakku juga sudah mengetahui mungkin di setiap satuan pendidikan di sekolah itu guru-guru sudah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi pengalaman saya melaksanakan kurikulum Merdeka ini ada beberapa memang kesulitan karena mereka harus belajar dengan PMM, platform Merdeka Mengajar itu. Kalau yang sinyalnya bagus ataupun mereka yang dengan video, melihat dengan YouTube bisa masuk, ada juga yang harus tatap muka. Seperti itulah, ada beberapa. Jadi pengalaman saya memang agak unik, tapi rata-rata semua guru-guru kita bisa memahami dengan platform Merdeka Mengajar. Artinya kita lihat dari rapor pendidikan di Kabupaten Kota Timur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih deh. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya dan juga pembincangan kita. Semoga Bapak yang sampaikan kali ini dapat membawa banyak pesan, banyak gairah dan hikmah bagi para penonton dan audiens sekarang. Sebelum mengakhirinya, Pak, apa ada quotes, pantun ataupun kata penutup yang ingin Bapak sampaikan bagi para penonton? Oke, terima kasih. Mungkin penutup saya hari ini ada dua pesan. Pertama untuk anak-anakku, kalian adalah generasi Z, generasi yang memang emas. Nantilah kalian yang mengisi Republik ini. Teruslah belajar, berinovasi, belajar itu dimanapun, tidak hanya di kelas. Apalagi sekarang dengan teknologi, kemajuan teknologi, kita dengan Google aja sudah mengetahui apa yang kan kita tanyakan, seperti di jalan mau kemana atau pengetahuan yang lain. Jadi itu pesan saya kepada guru-guru, terutama di Kabupaten Kota Timur, teruslah kalian berinovasi, bagaimana mengatasi pembelajaran itu biar disukai oleh anak didik kita. Mungkin itu quotes saya. Terima kasih deh. Terima kasih Bapak. Dan untuk teman-teman, saya Axel Givandi selaku host kalian pada gelar wicara Kurma Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Timur di Pekan Investasi Summit Expo 2024, izin mengundurkan diri. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak. Iya.